Ronda dan silaturahmi merupakan kegiatan yang dapat menjaga keamanan dan hubungan antara warga, karena dengan kegiatan ronda dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus dalam rangka mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf saat berkunjung di pos ronda RT 02 RW 01 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Sabtu 26 Oktober 2024. Kata Muhammad Yusuf, ronda juga dapat menjadi ajang silaturahmi antara warga dan kegiatan ini dilakukan secara bergiliran setiap malam hari, sehingga jika terjadi pencurian, kebakaran, huru-hara dan lainnya, maka masyarakat yang akan mengkonfirmasi kepada yang lain hingga pihak berwajib. Silaturahmi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga hubungan antara warga, dan silaturahmi ini diucapkan kepada seorang yang bukan dari keluarga kandung, seperti teman, sahabat, kenalan, dan tetangga. Dan inilah yang dilakukan oleh warga RT 02 RW 01 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, dilakukan secara bergilir setiap malam oleh para kaum pria dan tidak ketinggalan para ibu-ibu yang turut menyertakan bekal aneka makanan. Dalam agama Islam sendiri menyeru kepada umat muslim untuk menjalin silaturahmi antara sesama, dan silaturahmi ini menjadi sarana bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan silaturahmi secara langsung dapat dilakukan saat bertemu dengan masyarakat di jalan atau berpapasan, dan juga bisa melalui kegiatan masyarakat seperti ronda, pengajian, syukuran, dan masih banyak kegiatan lainnya. Memang, silaturahmi secara tidak langsung juga bisa menggunakan media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi sosial media lainnya sebagai perantara dalam menjalin silaturahmi dengan saudara atau kerabat yang tinggal berjauhan. Namun, bertemu secara langsung, berjabat tangan, sambil bertegur sapa tentu akan lebih baik dan indah. Dan jika Anda menyebarkan video ini pun tentu saja akan menjadi bagian dari syiar serta ajakan untuk selalu bersilaturahmi, berbuat baik dan menjadi manfaat untuk khalayak di Kota Kendari dan sekitarnya. Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan ronda oleh pejabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf, dikatakannya ronda tidak sekedar menjadi jembatan silaturahmi, melainkan diyakini mampu mensukseskan jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Kata dia, selain persatuan dan keamanan ketertiban akan terjaga dengan baik, juga mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada hari pemilihan nanti di hari Rabu 27 November 2024. Dalam kesempatan ini, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, khususnya aparatur sipil negara atau ASN, untuk menjaga netralitas dalam event pesta demokrasi kali ini. Pamungkas dalam kegiatan ini, pejabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf meminta dukungan masyarakat Kota Kendari dalam upaya mensukseskan pembangunan Kota Kendari, yakni dalam membangun dan membenahi keindahan wajah Kota Kendari serta membangun infrastruktur lainnya. Untuk diketahui, kunjungan di pos Kamling RT 02 ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh pejabat Muhammad Yusuf bersama OPD-nya serta Forkopimda. Didampingi Camat Kadia, rombongan Muhammad Yusuf melanjutkan kunjungannya ke sejumlah pos Kamling lainnya. Supian Hadi melaporkan. Saya memang apa yang saya lakukan ini untuk melihat sejauh mana perkembangan daripada Siskamling yang sudah kita bentuk, ya, yang sudah kita galakan kembali. Harapan saya memang ini terus berjalan, tidak lain adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Tujuannya adalah itu. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan untuk membangun Siskamling ini adalah untuk bagaimana kita bisa menjalin tali silaturahim sama warga. Tadi disampaikan oleh Pak RT, Pak RW, bahwa selama ini mungkin tidak saling mengenal. Dengan adanya pos Kamling ini kita bisa saling mengenal dan bisa mungkin bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di sini.
bisa membahas tentang isu-isu yang berkembang di lingkungannya kita masing-masing. Banyaklah hal yang bisa dibicarakan, ya. Tapi jangan sampai pos kamling dijadikan tempat yang tidak baik, yang gitu. Nah, ini harapan saya, dan alhamdulillah ini kunjungan saya yang kedua dari tempat sana, dan semua alhamdulillah berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dan rutin mereka melakukan siskamling. Sebenarnya tujuan saya itu, bagaimana ini terus berjalan agar masyarakat itu merasa nyaman, ya. Keadaan lingkungan kita juga bisa terjaga. Itu sesungguhnya apa yang diharapkan dari pemerintah terkait pembentukan dari siskamling. Nah, saya berencana di 2025 kami sudah programkan akan melombakan ini pos kamling. Ya, hadiahnya nanti kita kasih apa, umroh atau apa. Nah, ini rencana. Jadi supaya ini mensupport juga, dan juga kita melihat dengan siskamling ini akan menjaga dan mensukseskan nanti pelaksanaan pilkada. Jadi sebenarnya sangat membantu aparat penegak hukum. Betul, Pak. Ya, sangat membantu sekali. Mana itu Babinsa-nya, ada nggak? Mana itu Babinsa? Babim Kantipas ada? Hah? Ikan ya? Nah, itu harus ada terus. Dan kalau tidak hadir, tolong dilaporkan ke saya, biar saya laporkan ke Kapolda sama Danrem. Itu ada perintah khusus itu, ya. Memang untuk mengontrol di sini. Paling tidak dia bisa melakukan pengamanan, ya. Karena ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat, harus melalui aparat penegak hukum, aparat keamanan. Nah, kenapa saya lakukan kunjungan ini kan kita menghadapi pesta demokrasi, ya. Tidak lama lagi akan lakukan pilkada. Jadi saya mau mengontrol sejauh mana tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Ya, kita harus menjaga ini pesta demokrasi. Yang namanya pesta kita harus senang-senang, bukan mau bermusuhan. Ya, apalagi saya menjaga gesekan-gesekan utamanya terkait masalah SARA. Ya, jangan, kasihan, kita ini semua bersaudara. Ya, jangan sampai hanya karena berbeda pilihan kita bergesek-gesekan. Gak usah, mereka itu senang-senang di atas. Kita nggak tahu bapak-bapak, tidak tahu masalah, hanya diprovokasi. Nah, kita masyarakat ini apalagi yang punya pendidikan tinggi, punya pemahaman agama yang cukup, ya. Tolong kita jangan jadi provokator, jadi inspirator, ya. Jadi bagaimana kita menginspirasi masyarakat untuk bagaimana bisa menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Ya, kalau berbeda pilihan itu biasa. Jangan sampai beda pilihan, biar kita suami istri berbeda mau cerai. Nah, itu bahaya itu. Nah, tadi saya jelaskan di sana, itu sama dengan kejadian di Mima. Iya. Berbeda pilihan suami istri akhirnya cerai. Nah, setelah itu kamu dapat apa? Iya kan? Ini hanya karena terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, tokoh pemuda, tolong ini diberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana bisa menyelenggarakan pesta demokrasi ini bisa dengan baik, berjalan dengan aman dan nyaman. Tentunya ini menjadi harapan saya juga selaku kepala daerah saat ini, menginginkan ini berjalan dengan baik. Jangan ada teriak-teriak lah, nggak perlu itu. Ya, memangnya dia kenal kan juga kau? Tidak. Ya, jadi makanya kalau pilih pemimpin itu pilih pemimpin yang kita kenal punya kemampuan. Jangan hanya punya kemauan, nah, punya kemampuan untuk supaya bagaimana bisa membawa kota Kendari ke arah yang lebih baik, membawa kota Kendari yang maju, membawa kota Kendari 50-100 tahun akan datang akan menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota besar lain. Kan ini yang kita inginkan. Ya. Masa kau inginkan kota Kendari dipenuhi dengan PKL yang tidak jelas? Ya, kan ini kita harus bangun ini kota. Saya kalau mau berpikir acuh, ya, ngapain saya sibuk-sibuk ngurus itu? Saya kerja normal aja kan. Tapi karena ini tempat kelahiran saya, ini kampung saya, jadi saya harus bangun mumpung saya jadi kepala daerah. Kan gitu.
Kenapa kita tidak bisa sama dengan Makassar misalnya? Sama dengan Manado? Ya sama aja kan? Jadi kita harus bangun, tapi pembangunan yang kita lakukan itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Jangan juga kita membangun tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Hanya pembangunan-pembangunan yang sifatnya apa namanya? Apa itu istilahnya? Mercusuar. Tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. MTQ saya bangun itu nanti akan menyedot tenaga kerja minimal dari parkir, minimal dari periklanan, itu akan menyedot di situ. Dan saya mau akan seperti itu. Anak-anak muda kita, anak-anak kita yang tidak punya pekerjaan bisa. Nanti di situ akan satu arah, tidak boleh orang parkir pinggir jalan. Parkirnya di tempat parkir. Ya karena memang pekerjaan gitu. Tapi jangan lagi dimanfaatkan parkir-parkir ini lokasi MTQ karena sudah lihat cantik, tempatnya lagi PKL. Oh akan saya doser itu. Ya. Kayak kemarin, di situ dipenuhi dengan tempat esek-esek, tempat transaksi narkoba, transaksi perempuan, mohon maaf ini, ya. Transaksi seks di situ. Masa di tempat PKL ada kamar-kamar, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kan konyol ini. Tetapi anehnya ketika saya berjuang sendiri. Ya, dihantam kiri kanan saya. Bahkan anggota DPR provinsi hantam saya. Makanya nanti kalau sudah jadi saya larang dia lewat situ. Ada juga salah satu calon yang dilarang-larang kita bangun itu. Sebelah jago kampanye di situ. Iya. Ini kan konyol kalau begini. Ya tapi sudah, mungkin itu bagian daripada desakan PKL kepada dia. Ya. Nah ini yang tidak boleh. Kita mau membangun kota Kendari, bayangin coba. Sekian ratus tahun kota Kendari berdiri, tidak punya wajah kota. Ya. Sekarang kita bangun, dan saya harapkan seluruh kota Kendari akan seperti ini. Itulah, saya harapkan seperti itu. Tahun 2025 saya sudah anggarkan 150 miliar khusus untuk bangun begitu dalam kota. Tahun ini kan hanya sekitar 40-an miliar. Itu hanya jadinya di situ. Kan kecil sekali itu. Dengan lampu-lampu. Ya makanya saya berharap mungkin ke depannya dalam pembangunan kota Kendari ini ada melibatkan masyarakat. Apalagi sekarang Bapak Presiden sudah menyampaikan menginginkan bahwa pembangunan itu untuk masyarakat. Karena memang uangnya dari masyarakat. Ya, kalau yang tidak bisa melakukan itu, kata Bapak Presiden, keluar dari pemerintahan. Anda dengar pidatonya kan? Nah, ini makanya itu yang harus kita terjemahkan sampai ke bawah. Ini program yang sangat baik, dan apa yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah Kota Kendari semata-mata untuk masyarakat. Ya, di mana-mana kita lihat Kota Kendari dipenuhi oleh PKL. Pokoknya di mana ada PKL pasti semrawut. Lihat dulu masyarakat itu, Makassar, tahun-tahun 2000-an. Itu hampir semua sudut kota Makassar penuh dengan PKL dan penuh dengan kemacetan. Sekarang ketika dibersihkan, coba lihat, nggak ada lagi. Ternyata dia pindah di Kendari. Nah, iya Pak, PKL itu pindah Kendari dan pasar kosong. Coba bapak ke pasar, tidak ada isinya itu. Pasar kota tidak ada isinya. Nah, pasar bawah kosong. Dicari mana isinya? Itu PKL itu. Kalau kita bereskan, dia bilang tidak berberi kemanusiaan. Waduh, ini yang benar siapa, yang bohong siapa? Kan gitu. Nah, saya butuh dukungan dari semua pihak, semua masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat yang ada di sini. Karena nanti di sini akan kita bangun juga depan ini pedestrian. Kita akan rapikan. Tentunya akan benturan lagi dengan PKL. Nah, ini pasti akan terjadi. Benturan lagi dengan pengelola parkir. Ini yang kita akan tertibkan. Kemudian sekali lagi ini masalah pilkada. Saya mohon kita semua melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik. Jangan ada gesekan-gesekan. Beda pilihan boleh,
saya sudah menginstruksikan untuk netral, tidak berpihak kemana-mana. Ya, jalankan saja tugas-tugas kita dan kita melaksanakan tentunya memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang harus dilakukan. Karena sekali lagi saya sampaikan sudah ada arahan kalau ASN terlibat itu akan kena hukuman yang sangat berat. Sudah ada contoh kemarin di Bawaslu. Nah, ini sudah tinggal tunggu proses. Ya. Nah, dengan aneh-aneh dari 5 calon. 5 calon kita saya sudah sampaikan kepada ASN jangan ke kiri, jangan ke kanan. Harus kita netral, berada di tengah-tengah. Ya, kita harus netral. Tidak boleh aneh-aneh. Ya, itulah tugas pemerintah menjaga netralitas. Jadi kita harus ada di tengah-tengah, Pak. Ya. Nah, kalau bapak-bapak silahkan pilih. Ya. Kalau ASN, yang ASN harus tahu diri. Kalau punya pilihan, silakan. Tapi jangan provokasi orang. Apalagi pejabat. Wah, itu bahaya. Ya. Saya kira itu mungkin sedikit arahan.